Alright, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Waktuku Bercerita. Oke, jadi aku membahas lagi tentang investasi. Aku udah nggak ngitungin ini video keberapa yang aku membahas tentang investasi. Tapi kali ini aku mau membahas lagi tentang investasi. Jadi beberapa hari yang kemarin itu aku baru update status di Instagram karena memang aku kan emang baru inaktif Instagram, terus baru aku aktifin lagi beberapa minggu ini. Terus emang masih jarang buat status. Nah, baru kemarin aku bikin status lagi. Nah, status yang aku bikin adalah tentang aku ngomong 30 menit terus aku dapat 180 USD. Terus ini di waktu yang berdekatan aku posting lagi video. Ini ngomong-ngomong, YouTube aku udah gak ada yang subscribe lagi nih. Kebetulan kemarin subscribernya itu baru 99, jadi kurang satu lagi untuk dapat 100. Nah, banyak yang mikir aku itu dapat $180 tadi itu dari YouTube, dan di sini aku harus jawab enggak. Jadi aku tuh nggak pakai YouTube. Oke? Itu bukan penghasilan dari YouTube. Kenapa aku harus memperjelas ini? Karena takut ada banyak persepsi, oh segampang itu ya nyari uang di YouTube. Follower 99, oh kemarin kan masih 99 ya, belum ada 100, tapi udah dapet penghasilannya segitu. Wah, lumayan juga. Aku mau buka YouTube. Enggak, dari YouTube itu gue masih belum monetize. Jadi persyaratan monetize-nya itu subscriber itu harus 500, terus minimal tayangannya itu 1000 kalau gue nggak salah, 1000 atau minimal tayangan itu berapa ya, lupa deh gue. Cuma kalau misalkan lo ngeliat di kayak settingan, terus ada analisa, nah kayak gitu, itu ada tuh paling pojok cara buat monetize tuh berapa. Nah, gue tuh belum mencapai di sana, jadi gue sama sekali belum punya penghasilan apapun dari YouTube. Dan kalau misalkan YouTube gue ini masih berlanjut, gue masih suka bikin video, itu bukan karena gue ada penghasilan, tapi karena memang gue suka buat ngomong. Jadi pada dasarnya memang gue sangat suka ngomong. Itu. Nah, terus yang 180 USD itu adalah hasil kerja gue dari sesuatu yang lain, dari project yang lain. Nah, buat di teman-teman ketahui, gue itu memang cukup banyak hal yang lagi dikerjakan. Jadi nggak cuma bekerja di full time, tapi gue juga melakukan banyak hal apapun, kayak misalkan desain atau bikin video ini nggak ada duitnya. Cuma terus konsultasi segala hal pokoknya yang bisa menghasilkan duit itu gue ambil, halal ya tentunya gitu. Jadi, dan itu salah satu yang tadi 180 USD itu salah satu yang gue kerjain, project yang gue kerjain. Tapi yang bikin gue emes adalah itu gue kerja hanya 30 menit terus gue dibayar segitu. Buat gue itu emes dong, karena biasanya gue mendapatkan segitu setelah gue capek-capek harus hunting foto sana sini, buat misalkan majalah, tabloid atau apa. Terus kalau enggak, misalkan gue harus ngisi survei berapa puluh survei baru dapat segitu. Terus kalau enggak gue harus kayak aduh, gue jadi buka itu. Dulu gue pernah kerja buat mecah-mecahin sandi gitu loh, buat bukan sandi gitu. Itu bayarannya sih cuma 0,0 berapa USD gitu, itu kecil banget. Tapi sekali lo kerja sejam tuh lo bisa dapat puluhan bahkan hampir ratusan sandi yang harus lo pecahin gitu. Jadi ya lumayan, tapi nggak segede gitu juga gitu. Dan itu juga kerjanya karena harus berjam-jam gitu. Nah, makanya karena gue cuma sebentarnya bekerja terus dapetnya gede, gue emes, gue upload di Instagram. Nah, terus salahnya abis itu gue ngupload YouTube.
ngupload, maksudnya update YouTube gue segini nih subscribernya, nggak ada yang mau subscribe lagi apa, makanya pada salah mengira itu dari YouTube. Nah terus ada lagi yang salah ngira, dia pikir itu adalah hasil Bitcoin. For your information, gue nggak investasi di Bitcoin. Jadi ada salah satu mantan partner ya, karyawan ya, sama-sama karyawan, teman kerja lah dulu, teman kerja. Dia nanya, itu Bitcoin ya? Nah, sorry gue nggak pakai Bitcoin. Terus dia, iya daripada Bitcoin ini aja. Dia ngusulin ada beberapa nama bukan nama perusahaan, apa sih, simbol. Kalau perusahaan terbuka, kalau perusahaan yang udah go public, yang sudah terdaftar di Bursa Efek, biasanya dia punya kode perusahaannya tuh. Misalkan BCA tuh, kalau gue nggak salah BBCA deh, pokoknya gitu. Jadi ada kode-kode perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Nah dia merekomendasikan gue 2 perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek, yang itu adalah ini sahamnya lagi naik, ini lagi sahamnya lagi naik. Justru kalau misalkan sahamnya naik, lu jangan beli karena lo rugi. Ya kalau dia misalkan itu nanti bakal naik lagi, kalau justru itu malah peaknya abis itu dia bakal turun, justru itu lo rugi. Gue tuh kalau misalkan mau beli saham, selalu beli di saham yang lagi merah. Tapi gue harus pastiin ini perusahaan memang akan long lasting. Jadi perusahaan yang bukan ketika dia merah dia susah buat naik gitu. Jadi gue beli ketika dia merah, tapi gue tahu dia akan long lasting, jadi gue yakin dia bakal naik. Nah salah satu perusahaan yang gue beli ketika lagi merah dan puji Tuhan ini long lasting adalah, gue baca nggak ya? Ya udah nggak apa-apa lah ya. Jadi gue tuh punya minor banget, saham minor banget itu di Google, Meta. Gue punya 4 saham di Google, Meta, Coca-Cola, sama di Freeport. Kenapa Freeport? Karena itu emas dan mineral. Buat gue selama Indonesia masih sangat ketergantungan dengan tambang, selama Indonesia masih banyak orang-orang yang suka berinvestasi di emas, selama emas masih menjadi primadona untuk berinvestasi, maka sejauh itu juga perusahaan ini ada, dan sejauh itu juga duit gue aman di sana. Itu yang gue pikir tentang Freeport. Dan kalau misalnya Meta, gue masih main Instagram, masih banyak orang yang menggunakan Instagram, masih banyak orang yang menggunakan Facebook untuk nyimpen foto, termasuk gue suka banget nyimpen foto di Facebook. Ketika memori memori handphone gue sudah penuh, gue suka nyimpen foto-foto gue di Facebook. Abis itu yang di HP gue hapusin atau enggak gue pindahin ke laptop. Tapi suatu saat gue pengen lihat-lihat, gue bisa buka Facebook terus gue lihat gitu. Jadi tetap ada di HP, tapi bedanya tidak ada di HP. Tetap bisa dilihat kapan aja, tapi tidak ada di HP. Nah, adanya di media sosial dan Facebook itu. Dan Facebook kan juga ada pengaturannya, tapi kan itu nanti bisa dilihat semua orang kan. Facebook ada pengaturannya, bisa untuk yang private, jadi hanya lo sendiri yang bisa lihat, atau itu bisa di public gitu. Jadi kalau di public emang semua orang bisa ngelihat, atau lo bisa milih nih hanya sebagian orang aja yang bisa lihat. Nah itu lo juga bisa atur tuh kalau di Facebook. Jadi selama masih lo menggunakan Facebook, selama masih banyak orang yang menggunakan update jalan-jalannya, masih banyak orang flexing di Instagram, sejauh itu juga duit gue masih aman kalau gue beli sahamnya Meta. Makanya itu pertimbangan gue kenapa gue masih megang sahamnya Meta. Dan untuk Google, sejauh ini gue masih mendapat Google masih menjadi tempat pertama ketika gue ingin mencari sesuatu. Ketika ini tentang apa ya, misalkan apa ya, pediatrik misalkan, pediatrik itu tentang apa ya, gue cari di Google. Pediatrik adalah, nah tuh ketika gue masih menjadikan Google
pilihan pertama gue ketika gue ingin mencari sesuatu, maka sejauh itu juga gue menganggap orang-orang juga masih melakukan hal yang sama seperti gue, dimana mereka masih pada mengandalkan Google untuk mencari sesuatu. Nah, selama masih banyak orang yang menggunakan Google untuk mencari sesuatu itu, sejauh itu juga saham gue itu aman di Google. Dan sejauh ini memang bagus begitu. Di saat gue beli memang itu harganya mereka lagi rendah-rendahnya, terus ketika sekarang mereka balik ya gue memang sudah untung gitu. Itu kenapa gue beli Google. Dan kalau Coca-Cola ini adalah perusahaan yang gue suka minum, jujur aja gue suka konsumsi Coca-Cola. Setiap ke bioskop mungkin hampir setiap ke bioskop kali ya, kalau nggak pesennya lemon tea, gue pesennya Coca-Cola, ya pokoknya Coca-Cola. Pokoknya rasanya kayak Coca-Cola. Gue nggak tahu itu mereknya Coca-Cola atau itu, pokoknya Coca-Cola kayak soda-soda gitu dah. Nah itu ke bioskop gue masih nyari Coca-Cola. Terus kalau nggak ini deh, KFC, McD, Cola. Enggak, kalau McD gue udah iced tea sih, iced tea ini dia enak soalnya. Kalau KFC gue tuh suka banget paket winger. Nah paket winger itu paketannya biasanya Cola. Kayaknya bisa diganti lemon tea tapi nambah atau gimana gitu. Nah tapi karena gue males, biasanya gue Cola. Nah terus kalau misalkan di sini ada tuh apa namanya tempat makan resto namanya Goat itu biasanya dia ada paketan beli minum, misalkan chicken wings. Gue tuh suka banget chicken wingsnya Goat. Itu per piecesnya chicken wings itu dia kalau promo harganya itu cuma Rp100 dan maksimal satu orang bisa pesen 24. Nah tapi persyaratannya kita tuh harus beli minum, dan minumnya biasanya gue Coca-Cola. Jadi sejauh gue masih kemana-mana kalau nyari yang murah, opsi pertama gue itu Coca-Cola. Jadi setiap gue pergi, kalau misalkan gue ke Atlas atau kemana, itu misalkan kalau minuman-minuman lain kan mahal ya biasanya. Misalkan lu ke Atlas itu minimum, gue lupa deh harganya, cuma kalau Coca-Cola itu 50.000 kalau gue nggak salah, 55.000 itu udah yang paling murah kalau Atlas. Coca-Cola 50.000. Nah pokoknya segitu deh. Kayaknya La Favela juga segitu deh, 50.000, 55 itu Coca-Cola harganya segitu, apa 40 ya gue lupa. Nah selama gue masih melihat ketika orang pengen kesini tapi nggak punya uang dan pilihan utamanya biasanya Coca-Cola, nah sejauh itu juga Coca-Cola itu berarti masih menjadi primadona. Sejauh itu juga selama Coca-Cola masih menjadi primadona, sejauh itu juga duit gue aman di sana. Jadi paham kan kalau alasan gue ketika gue membeli suatu produk investasi yang gue tahu ini memang barangnya gue masih pakai, memang itu kan. Gue nggak tahu pertimbangan lo ketika membeli saham atau investasi semacam itu deh. Tapi kalau gue pertimbangannya emang ini barang gue pakai atau enggak, ini barang familiar nggak sama gue. Ketika gue dengar perusahaan batu bata misalkan batu bata, gue nggak punya rumah, gue nggak pakai produk batu bata. Ketika orang bangun rumah juga gue nggak tahu produk batu bata apa yang dia pakai, gue nggak paham tentang itu. Terus biar kata sahamnya itu dia turun, gue nggak akan tiba-tiba beli karena gue nggak tahu perusahaannya, gue nggak tahu bagaimana dia itu kan. Bisa kalau lu baca kan bisa dibaca laporan keuangan ya bisa, tapi gue nggak terlalu menguasai tentang produk itu gitu. Kalaupun gue beli, gue nggak mau gambling. Gambling itu apa ya? Gambling tebak-tebak berhadiah gitu. Gue nggak mau tebak-tebak berhadiah. Jadi ya mendingan gue tahu, gue beli yang gue pasti tahu aja, yang gue tahu aja gitu. Jadi percuma aja gue bilang kalau misalkan lo harus susah payah menawarkan gue ini taruh saham lo di sini aja, taruh saham. Apalagi masalahnya nih orang nih yang suka nawarin gue saham, itu sahamnya lagi naik lah. Kalau nawarin gue untuk beli saham di saat sahamnya naik, lo tuh ngerti cara beli saham nggak sih?
Iya nggak tahu sih ya, mungkin dia punya cerita yang berbeda. Ini kan dari versi gue, ini kan subjektif ya dari gue ya. Kalau emang punya pembelaan yang lain silahkan bikin aja video sendiri, kan video gue subjektif. Kalau menurut gue, kalau gue ketika beli saham dan yang gue tahu adalah yang memang ketika harganya lagi rendah gitu, harganya lagi merah, lagi turun. Jadi ketika dia naik, ketika dia peak, itu lo sudah cuan gitu sih. Oh beda halnya kalau misalkan lo lagi ngarepin dividen ya, cuma ya kalau duit lo nggak banyak-banyak banget, dividen diharapin ya buat apa lah. Kalau duit lo cuma 1 juta 2 juta, dividen itu kan berapa, nggak usah diharapin. Cuma kalau misalkan lo jual beli saham, kayak misalkan lo beli modal lo 200.000, 2 juta deh, 2 juta, terus ketika lo beli harganya lagi murah banget nih, terus sebulan kemudian naik misalkan jadi 2.500.000, nah itu kan udah untuk 500.000, itu lo tarik. Nah biasanya kalau mau untuk modal-modal yang kayaknya lo tahu lo modalnya nggak banyak deh, biasanya banyak yang kayak gitu. Tapi kalau gue enggak sih, gue saham ya gue taruh aja gitu sampai naik terus aja, karena menurut gue saham tuh naik terus, valuasinya tuh naik terus sejauh ini ya. 4 perusahaan yang gue pegang itu naik terus dari yang pertama kali gue beli. Jadi ya itu pertimbangan gue untuk saham. Terus apa lagi? Kalian boleh dong tulis di komen kira-kira apa lagi sih yang perlu gue bahas di video-video gue. Karena kadang gue tuh suka apa ya, gue tuh pengen bikin video, gue tuh pengen ngomong, tapi gue nggak tahu apa yang mau gue omongin. Kadang ya mulut gue ngasal aja gitu, mulut gue ngasal kayak yaudah yang penting jadi video, padahal nggak jelas yang diomongin apa. Nah supaya ada manfaatnya, kiranya ada manfaatnya, coba tolong tulis di komen kira-kira video apa sih, cerita tentang apa sih yang kalian pengen dengar dari gue gitu. Itu aja, sekian waktu Kobrikta kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai berjumpa lagi di waktu Kobrikta selanjutnya.